Halo, salam kenal. Saya Johanna Dominik dari kelas Teori Antrian dengan NPM 140610200062. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu model dari kendall notation, yaitu model GG1. Namun sebelumnya, mari review mengenai notasi kendall. Notasi kendall digunakan untuk merinci ciri dari suatu antrian yang terdiri dari 6 index. Yang pertama, ada distribusi waktu antar kedatangan yang dilambangkan oleh 4, yaitu M, E, D, dan G. M berdiri untuk Markov, E berdiri untuk Erlang, D berdiri untuk deterministik, dan G berdiri untuk general distribution. Angka 2 melambangkan distribusi waktu pelayanan, yaitu terdiri dari 4 juga, ada Markov, Erlang, deterministik, dan general. Angka 3 melambangkan jumlah server, ada single atau multi-server. Sumber populasi dan panjang antrian dilambangkan oleh F atau I, finite atau infinite. Angka 6 melambangkan disiplin antrian yang digunakan dalam antrian. Ada 4, yaitu FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, prioritas, dan random. Untuk model yang kita punya, dilambangkan oleh GG1 yang berarti distribusi waktu antar kedatangan berdistribusi G, yaitu general, distribusi waktu pelayanan berdistribusi G, yaitu general, dan jumlah server yaitu 1 atau single. Namun, kenapa dari model yang kita punya tidak punya indeks keempat, kelima, dan keenam? Untuk hal ini, dapat diartikan bahwa sumber populasi dan panjang antrian dari model GG1 adalah infinite. Dan untuk disiplin antrian, diasumsikan bahwa antrian FIFO, first in, first out. Selanjutnya, kita lanjut ke bahasan GG1. Sering disebut juga GI-GI1. Dalam teori antrian, sebuah disiplin dalam teori matematika probabilitas, antrian GG1 mewakili panjang antrian dalam sistem dengan server tunggal di mana waktu antar kedatangan memiliki distribusi umum, berarti arbiter, dan waktu layanan memiliki distribusi umum yang berbeda. Evolusi antrian dapat dijelaskan dengan persamaan Lindley. Inter-arrival dan waktu layanan yang berbeda dianggap independen, dan terkadang model dilambangkan GI-GI1 untuk menekankan hal ini. GI1 berdiri untuk General Independent. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita akan bersinggungan dengan Lindley's equation atau persamaan Lindley. Di sini kita dapatkan persamaan Wn plus 1 sama dengan Wn plus Sn minus Tn. Pelanggan diberi nomor N, 0, 1, dan seterusnya. Kita asumsikan bahwa pelanggan 0 datang ke sistem pada waktu T sama dengan 0, dan waktu tunggu adalah W0 lebih besar dari 0 unit waktu untuk memulai layanannya. Tn menjadi waktu antara kedatangan pelanggan ke N dan N plus 1, dan Sn adalah waktu pelayanan pelanggan ke N. Wn menjadi waktu tunggu atau delay dari pelanggan ke N, yaitu waktu antara kedatangan dan awal dari pelayanan tersebut. Berikut sedikit mengenai indeks yang terdapat dalam model GG1. Lambda, average arrival rate of jobs, dan T adalah inter-arrival time, dan Rho bernilai didapatkan dari lambda kali X bar. Kemudian ada persamaan tentang lower bound dan upper bound. If the mean and variance or second moment of the inter-arrival times and the service times are known, then the following bounds have been shown to hold for WQ, the waiting time in queue, of any GG1 queue. Kemudian terdapat kondisi juga di mana jika Rho mendekati 1, atau when the over traffic is high, the distribution of the waiting time in a GG1 queue will be approximately an exponentially distributed random variable with mean given by W equals lambda dikali sigma X kuadrat ditambah sigma T kuadrat per 2 kali 1 min Rho.
Tapi jangan panik, kenapa banyak sekali persamaan baru di sini dan kalimat-kalimat baru. Kita dipermudah dengan kalkulator yang disiapkan oleh dari website people.revolve.edu, yaitu GGS Queuing System Calculator. Kita hanya tinggal menginput mean arrival rate, kemudian standard deviation of arrival rate, mean service rate, standard deviation, dan current number of server. Untuk model GG1, berarti kita mengimport nilai current number of servers-nya sebanyak 1. Begitupun dengan nilai-nilai lainnya, dapat langsung diinput pada kalkulator tersebut. Nanti akan langsung mendapatkan nilai perhitungan dari GGS Queuing System-nya. Untuk contoh soal, pada pengaplikasian sehari-hari, jarang penggunaan model GGS atau GG1, dikarenakan biasanya model langsung dapat dipahami apakah model berdistribusi Markov atau Erlang atau deterministik. Dan biasanya jika model belum didapatkan, akan dilakukan persamaan seperti Lensly dan menyambung ke teori-teori lainnya, seperti teori probabilistik. Sekian penjelasan mengenai model GG1 dari notasi Kendall. Semoga mudah dipahami.